Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun pada pagi hari ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, namun tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa rindu kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, di mana Ia sudah bangkit dan menebus dosa-dosa kita. Kiranya pada pagi hari ini kita dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan, dan saya selaku Gembala Sidang mengucapkan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Bagian berbakti kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan puji bersama-sama karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan Dia dalam
mau berlutut bersujud kepada Tuhan, kita mohon ampun. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Karya-Mu Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau kami miliki dan kami hargai. Engkau Yesus, karya terbesar bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengenalanku yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk wafat-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami untuk menebus dosa kami, dan sekarang janji-Mu Tuhan, kemenangan untuk kami boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami, dan Kau berkati Tuhan masing-masing kami anak-anak-Mu. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya dan boleh melakukannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanyalah nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Karena salib-Mu ku hidup, dan karena salib-Mu ku menang. Kita akan pujian bersama-sama karena salib-Mu. Kau berikan
firman Tuhan kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mau angkat pujian, semua baik. mengadakan satu bakti dan ibadah di mana kami mencoba mendekatkan kehidupan kami kepada Engkau sebagai satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah bakti ibadah kami ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami renungkan, kami pelajari dapat tersimpan di dalam hati dan kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, jadikan hati kami hati seorang murid
yang siap dimuridkan, yang siap bertumbuh di dalam Kristus, kiranya Tuhan berkati. Dan hamba-Mu menyerahkan kehidupan secara pribadi Bapa. Jagai hati, pikiran, tutur kata, untuk tidak berkata-kata secara pribadi. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun setiap perkataan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tim menata layanan bisa kembali duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan 19, memberi bercerita dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, itu untuk menjadikan kita lebih baik. Ketika Tuhan Yesus mengadakan satu pelayanan dalam kehidupan, itu menjadikan umat manusia untuk menjadi lebih baik. Ketika Tuhan Yesus harus mengambil keputusan dalam kehidupannya, aku harus menderita, itu untuk menjadikan umat manusia menjadi lebih baik. Dan ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib dalam kehidupannya, ketika orang melihat bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu sebagai hinaan, sebagai celaan, sebagai orang yang berdosa dan bersalah besar, itu pun untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dan tentunya untuk kebaikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melihat sebuah pertunjukan sirkus atau sulap, ketika seseorang mampu melewati seutas tali yang terbentang begitu jauh dan juga begitu tinggi, pasti para penonton akan bertepuk sorak, merasa senang. Apa yang dilakukan oleh seorang pemain sirkus atau sulap ini berhasil. Ketika seseorang mampu melewati bara api tanpa terbakar atau terluka di dalam sebuah permainan sirkus, banyak orang pun juga akan merasa terhibur dan ia akan bertepuk sorak. Dan ketika kita juga bisa melihat di dalam satu pertunjukan sirkus, ketika seseorang bisa menunjukkan kemampuan dirinya bahwa ia bisa menahan dari rasa sakit, itu pun juga banyak orang akan bertepuk sorak. Tetapi bagaimana ketika para pemain sirkus ini gagal, Bapak Ibu Saudara? Ketika para pemain sirkus ini tidak dapat melakukan apa yang menjadi atraksinya, atau mungkin ketika ia harus melakukan satu akrobat yang harus bisa meloloskan diri dari satu jebakan yang membahayakan, ketika ia gagal, apa yang terjadi? Ketika ia gagal, tentunya akan banyak para penonton yang merasa kecewa. Kenapa permainan itu gagal? Mereka kecewa melihat satu permainan yang gagal. Mereka kecewa melihat satu pertunjukan yang gagal. Mereka kecewa karena tidak lagi merasa terhibur dalam kehidupannya. Mereka pun juga terkecewa karena sudah membayar, bahkan membayar harga dengan mahal
namun pertunjukannya adalah gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diperhadapkan dalam sebuah pengadilan, di situ secara tidak langsung mengundang banyak perhatian dari orang-orang sekitar. Bukan hanya 1-2 orang yang menonton atau 10-20 orang yang menonton, tetapi ketika Tuhan Yesus masih berada dalam satu pengadilan, begitu banyak orang-orang yang menyaksikan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dengan secara tidak langsung ketika masih ada dalam peradilan, mengundang banyak perhatian. Mereka pengen melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Ketika sudah dijatuhi hukuman dan harus dihukum mati, Tuhan Yesus harus dicambuk, Tuhan Yesus harus menerima pukulan, Tuhan Yesus harus bisa menahan rasa sakit. Di situ banyak orang yang melihat, banyak orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dipukul, dianiaya, dicambuk, dan disalibkan. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melewati semua proses penyaliban ini, orang-orang yang melihat tidak beranjak dari tempat ia berdiri atau dari tempat ia duduk. Ia ingin melihat setiap prosesi yang ada. Ia ingin melihat seberapa jauh Tuhan Yesus bisa menahan rasa sakit. Mereka terus bisa melihat, memperhatikan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Dan sampai ketika Tuhan Yesus harus terpancang di atas kayu salib, mereka tidak beranjak, di mana mereka menyaksikan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, dengan ujung diberi duri atau paku, apakah Tuhan Yesus sedang mengadakan sirkus? Apakah Tuhan Yesus sedang mengadakan satu pertunjukan sulap pada saat itu? Apakah ketika Tuhan Yesus merasa bisa menahan dari setiap pukulan dan cambukan, Tuhan Yesus sedang mengadakan satu pertunjukan? Dan ketika ada satu nubuatan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, pada hari ketiga aku nanti akan dibangkitkan dari kematian. Apakah pada saat itu ketika Tuhan Yesus sudah mampu bangkit dari kematian, Tuhan Yesus sedang mengadakan sulap bagi Bapak Ibu Saudara? Satu hal keajaiban, satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang di luar batas kemampuan manusia. Ternyata Tuhan Yesus tidak sedang mengadakan pertunjukan. Tuhan Yesus tidak sedang mengadakan sirkus, dan Tuhan Yesus secara pribadi tidak sedang mengadakan satu pertunjukan sulap. Tetapi Tuhan Yesus mengambil satu keputusan secara pribadi dalam kehidupannya, bahwa ia harus menerima dan menderita siksaan fisik dalam kehidupannya. Ia benar-benar menderita dalam kehidupannya. Namun apa yang menjadi tujuan penderitaan Tuhan Yesus? Apa tujuan semuanya itu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus? Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mampu bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mampu menyatakan dalam kehidupan secara pribadi menang dari kuasa maut.
Tuhan Yesus mengadakan penebusan dosa bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita pada saat ini? Bagaimana? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian telah ditebus bukan dengan sesuatu barang yang fana. Saya dan Bapak Ibu Saudara telah ditebus bukan dari sesuatu barang yang fana. Ketika sering manusia berpikir atau berkeyakinan dalam kehidupannya bahwa apa yang sudah dilakukan atau saat ini sedang dikerjakan itu adalah suatu perbuatan yang sangat bermanfaat. Apa yang sedang dilakukan atau sudah dikerjakan itu adalah sesuatu yang berguna dalam kehidupan secara pribadi maupun orang-orang sekitarnya. Banyak orang berpikir pada saat ini ketika ia mampu dan bahkan berhasil melakukan sesuatu dalam kehidupannya, ia sudah berpikir bahwa aku sudah melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan secara pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi bahwa tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti, seringkali apa yang saat ini kita lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Seringkali tanpa kita sadari, sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita dan terkadang kita bangga akan hal itu merupakan suatu hal yang menyimpang dari Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri dalam kehidupan kita dengan didasarkan kebenaran firman Tuhan, ujung dari setiap perilaku dan tindakan kita adalah dosa. Ketika manusia mulai berorientasi dalam kehidupannya bahwa kekayaan menjadi hal yang utama, bahwa kekayaan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi prioritas dalam kehidupannya, ketika mereka dengan secara sadar terpikirkan dalam hati dan pikirannya bahwa ia meninggalkan Tuhan Yesus dan keintiman Tuhan Yesus, ia sudah mengambil satu keputusan dalam kesia-siaan. Bahwa ketika ia mengambil satu keputusan sadar meninggalkan keintiman dan bersekutu dengan Tuhan Yesus, disinilah ia sedang membangun suatu kesia-siaan dalam kehidupan. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa sesuatu yang sudah dilakukan adalah sia-sia. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran dan perasaan kita perlu dibongkar. Kita mari mulai belajar dan menyadari dalam kehidupan secara pribadi lepas pribadi bahwa kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana. Firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita di dalam 1 Petrus secara jelas tadi ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Disinilah kita mulai berpikir, disinilah kita mulai mencoba benar-benar merenungkan Bapak Ibu Saudara. Dengan situasi kondisi yang tidak menentu saat ini, ketika orang mencoba mempertahankan kesehatan dan kehidupannya, sering kita ketemui bahwa harta kekayaan mereka tidak dapat menebus semuanya itu.
Ia harus berada di dalam ujung akhir kehidupannya dan merasa bangga dengan kekayaan. Minta maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ternyata semuanya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Manusia dapat ditebus dari dosa dan kesalahannya bukan karena emas perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi melalui kasih dan pengorbanan Kristus. Dan sedangkan saat ini yang sering kali kita lakukan adalah mengejar sesuatu yang fana, emas dan perak, seolah-olah bahwa itu semua mampu mempertahankan kehidupan kita, bahwa seolah-olah itu semua mampu menjaga kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berbicara bahwa kamu ditebus bukan dengan sesuatu yang fana, juga bukan dengan emas dan perak, tetapi bagaimana Tuhan Yesus menebus kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 19 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau menjadi orang baik dan bergereja saja itu belum menjamin Bapak Ibu Saudara. Betapa malangnya orang Kristen yang merasa telah ditebus karena sudah banyak melakukan aktivitas gereja. Betapa malangnya. Lebih malang lagi ketika ada orang-orang Kristen yang tidak pernah membangun keimanan di dalam Kristus. Dan saat ini iman-iman yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen sedang diuji, di mana mereka tidak dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Apakah mereka ketika hidup secara pribadi juga memiliki satu keintiman dengan Kristus? Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berbicara tentang kehidupan kekal kita. Kalau berbicara tentang kematian, minta maaf, semua akan mati. Tetapi ketika kita sudah mati, apakah iman kita mampu membawa kehidupan kita dalam kekekalan? Dan semuanya itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi melainkan dengan darah yang mahal. Dengan pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menebus semuanya itu, dan mau mengalami satu penderitaan dan mati. Dan terlebih lagi ketika Tuhan Yesus mau membawa satu kemenangan, Ia mampu bangkit dari kematian. Ia memiliki satu kemampuan dalam kehidupannya, bangkit dari kematian. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berada dalam kuasa dosa memiliki kemerdekaan. Dan itu diberikan dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi semua orang. Pengorbanan Tuhan Yesus menjadi kemerdekaan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan bahwa Ia bangkit dari kematian, bahwa Ia sudah berada dalam satu kemerdekaan dan memerdekakan setiap manusia yang berada di dalam kuasa dosa. Dan identitas diri kita saat ini adalah kita menjadi milik Kristus. Identitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah milik Kristus. Hidupku yang kuhidupi bukan hidupku lagi, tetapi aku adalah milik Kristus. Karena kita sudah ditebus, kehidupan kita sudah dimerdekakan, kehidupan kita sudah dimenangkan. Bukan hanya merdeka dan menang saja, tetapi kelak ketika kita harus menghadap kepada Allah yang memberi kehidupan kita, jaminan kerajaan surga yang Tuhan percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kunci kerajaan surga masih terpegang
di dalam hati kehidupan kita dengan tantangan yang terjadi, dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Saat ini, beberapa waktu yang lalu, sekitar 3.000 lebih para pekerja yang ada di Kota Tangerang, baik kabupaten maupun kota, menghadapi penderitaan. Mereka harus di PHK. Sedih, iya. Susah, iya. Dan kita mengalami hal yang sama. Tetapi ketika sewaktu-waktu Tuhan panggil kehidupan kita, ketika kunci kerajaan surga yang tersimpan dalam iman kita, di mana kita dengan setia percaya kepada Kristus, kerajaan surga yang menjadi janji. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bisa melihat, menyaksikan bagaimana kemenangan itu terjadi. Tuhan Yesus membuktikan Ia mampu bangkit dari kematian, membawa kemenangan dan kemerdekaan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah memerdekakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya jangan mau kita hidup dalam belenggu dosa. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita jangan terbuai dengan bujuk rayu apa yang ada di dunia ini. Meskipun itu sangat menggoda dalam kehidupan kita, jangan terbuai, jangan mudah terbujuk. Pilih mana yang benar. Hidup di dalam Tuhan Yesus tidak mudah. Hidup di dalam Tuhan Yesus harus dipertahankan. Hidup di dalam Tuhan Yesus harus diperjuangkan. Dan saat inilah menjadi satu kebangkitan dalam kehidupan kita, ketika kesekian kalinya kita bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pun juga bangkit dalam hati dan kehidupan kita, supaya kita bisa terus menjadi anak-anak terang. Kita bangkit menjadi anak-anak terang. Ada janji, ada komitmen yang mau kita nyatakan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjanjilah dalam kehidupan secara pribadi. Ketika Bapak Ibu Saudara memang benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berjanjilah untuk tetap setia. Berjanjilah untuk tetap menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Berjanjilah sampai akhir melayani Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membawa kebangkitan dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, kami boleh mengenang kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dimenangkan, kami boleh dimerdekakan dari kuasa dosa. Saat ini Tuhan, kami juga rindu memiliki satu kemenangan, memiliki satu kemerdekaan untuk memerdekakan dan memenangkan orang-orang di sekitar kami, supaya mereka punya pengharapan, supaya mereka punya kemerdekaan. Pakailah kami sebagai alat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur akan setiap kasih setia. Dan kami mau berjanji di dalam Tuhan, kami mau setia, kami mau ikut Tuhan sampai kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Ya Yesus, Ku berjanji
membawa pergumulan bangsa dan negara Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk mereka dapat kuat, untuk mereka dapat tahan, untuk mereka mendapatkan solusi yang terbaik ketika dihimpit dengan segala tantangan dan segala musibah yang terjadi. Mereka tetap menghargai satu dengan yang lain sebagai manusia yang harus dihargai. Mari kita berdoa, mari kita bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Bapa di surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, merendahkan hati, merendahkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami sadar, kami lemah, kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Bapa, ketika semuanya ini terjadi karena belenggu dosa, kuasa dosa, karena dosa-dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami, ampuni masyarakat Indonesia Bapa, untuk kami boleh mendapatkan satu pemulihan daripada Engkau. Ketika mungkin kami ceroboh, kami mohon ampun Tuhan, ampuni. Kami rindu Indonesia boleh mendapatkan satu pemulihan daripada Engkau. Hari demi hari, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang terpapar karena virus, semakin hari semakin bertambah banyak Tuhan. Kami mohon kasihani kami, biar kiranya belas kasihan-Mu memberikan pemulihan kepada kami. Tuhan, berkati para dokter, para perawat yang mencoba berada di barisan terdepan, memberikan pertolongan, memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, bagi umat manusia yang sedang sakit. Proteksi mereka Tuhan, berikan perlindungan kepada mereka Tuhan, berikan kepercayaan diri kepada mereka, pakai setiap potensi yang mereka miliki untuk menolong, untuk merawat. Kami sadar mereka pun juga lemah, kami sadar para dokter, para perawat pun juga lemah Tuhan. Biar kiranya kekuatan daripada Engkau yang akan membuktikan semuanya ini. Tuhan berkati. Jika sampai saat ini juga kami belum menemukan obat yang tepat untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan, Tuhan kirimkan, Tuhan berikan hikmat Tuhan, untuk kami dapat memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu untuk menemukan apakah itu secara bahan kimia, apakah itu secara bahan alam. Biar kiranya Kau berikan hikmat untuk kami dapat menemukan dan memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami mohon di dalam kasih-Mu, ketika virus wabah memberi dampak terhadap kehidupan perekonomian, perindustrian, perdagangan yang ada di Indonesia. Banyak anak-anak Tuhan yang saat ini nganggur Tuhan, nganggur karena di PHK. Banyak anak-anak Tuhan yang dirumahkan dan mereka tidak dapat mendapatkan aktivitas. Tetapi biarlah kiranya kuasa-Mu yang akan menolong, memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh kehidupan yang datangnya daripada Engkau. Berkati Tuhan, berkati untuk bangsa dan negara kami dalam pemerintahannya mampu menjaga stabilitas ekonomi yang ada, stabilitas pangan yang ada. Orang-orang kaya, orang-orang yang pada saat ini memiliki kemampuan lebih, gerakkan hati mereka untuk menolong yang lemah, gerakkan mereka untuk boleh memberikan pertolongan bagi mereka yang kurang. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami rindu Indonesia mendapatkan pemulihan daripada Engkau. Kami rindu Tuhan Indonesia untuk bagi kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya Engkau memimpin dan memberkati kami semua. Dan pada saat ini berikan hikmat kepada kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan, yang menyaksikan. Ketika kami boleh memiliki satu kemampuan lebih, gerakkan hati kami untuk menolong orang-orang sekitar kami yang mengalami kurang.
yang mengalami dampak secara langsung karena sakit, karena di PHK. Gerakkan hati kami untuk menolong mereka, Tuhan. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu, kami terus boleh menikmati berkat dan kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit. Biarlah kiranya penghiburan, kekuatan daripada Engkau terus menyertai mereka. Mereka terus bersandar kepada Engkau dan mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu melalui online ini. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang di rumah juga boleh mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Di dalam kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami mau mengucap syukur, kami mau menyerahkan seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Immanuel, Immanuel. Pertahankan iman di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai lengah, jangan sampai goyah. Dan juga kami menghimbau bagi jemaat-jemaat sekalian yang sudah diberkati Tuhan, yang menerima berkat Tuhan, yang ingin mengembalikan setiap berkat itu melalui persembahan dan persepuluhan, bisa menghubungi bendahara gereja langsung, atau mungkin ketika tidak mampu terjangkau, bisa mengirimkan lewat rekening gereja yang sudah di-share melalui grup WA. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.